Ketika mendengar nama Qatar, kebanyakan orang langsung membayangkan negara super kaya dengan gedung pencakar langit futuristik, stadion megah, mobil-mobil mewah, dan kekayaan gas alam yang melimpah. Negara kecil di Teluk Arab ini bahkan sering disebut sebagai salah satu negara terkaya di dunia, dengan tingkat kemakmuran yang membuat banyak orang kagum. Namun di balik kilauan kota Doha dan kemewahan yang sering menghiasi layar televisi, ternyata ada sisi lain yang jarang diperlihatkan kepada publik. Mulai dari kehidupan malam yang tersembunyi, kontroversi pekerja migran, kekayaan luar biasa para elite, hingga berbagai perdebatan tentang kebebasan dan identitas negara. Dan mungkin setelah melihat semua fakta dalam video ini, pandanganmu tentang Qatar tidak akan pernah sama lagi. Banyak orang mengenal Qatar sebagai negara teluk yang religius dan konservatif. Namun di balik citra tersebut, terdapat kehidupan malam yang jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan banyak orang. Di kawasan-kawasan elite seperti Doha, terutama di hotel-hotel internasional yang berada di area West Bay dan The Pearl, Qatar, terdapat berbagai lounge, bar, dan klub eksklusif yang banyak dikunjungi ekspatriat serta wisatawan asing. Tempat-tempat ini menjadi salah satu wajah Qatar yang jarang terlihat dalam promosi resmi negara tersebut. Karena aturan negara yang cukup ketat, sebagian besar aktivitas hiburan malam berlangsung di dalam hotel-hotel berbintang yang memiliki izin khusus. Berbeda dengan kota-kota pesta di Eropa atau Asia, kehidupan malam di Qatar tidak berlangsung secara terbuka di jalanan. Namun justru karena sifatnya yang tertutup, banyak orang terkejut ketika mengetahui bahwa di balik gedung-gedung mewah Doha terdapat dunia hiburan yang aktif dan melayani kalangan tertentu dari berbagai negara. Selain itu, beberapa laporan dan operasi penegakan hukum selama bertahun-tahun juga pernah menyoroti kasus prostitusi terselubung yang melibatkan jaringan internasional di kawasan ibu kota. Meski aktivitas tersebut dilarang keras oleh hukum Qatar dan aparat secara rutin melakukan penindakan, keberadaannya tetap menjadi salah satu sisi kontroversial yang sering dibahas oleh para ekspatriat dan pengamat kawasan teluk. Kontras antara citra religius negara dan realita kehidupan malam yang tersembunyi inilah yang membuat Qatar sering disebut sebagai negara dengan dua wajah yang sangat berbeda. Kemewahan Qatar yang kita lihat hari ini tidak lepas dari peran jutaan pekerja migran yang datang dari negara-negara seperti India, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Filipina, hingga berbagai negara Afrika. Mereka bekerja membangun jalan raya, stadion, hotel, bandara, dan gedung-gedung pencakar langit yang mengubah Doha menjadi salah satu kota paling modern di Timur Tengah. Namun di balik pembangunan spektakuler tersebut, kondisi sebagian pekerja migran selama bertahun-tahun menjadi sorotan dunia karena isu upah, jam kerja panjang, cuaca ekstrem, serta sistem ketenaga kerjaan yang pernah menuai banyak kritik internasional. Sorotan terbesar muncul menjelang penyelenggaraan 2022 FIFA World Cup ketika berbagai organisasi internasional dan media dunia mulai menginvestigasi kondisi pekerja yang terlibat dalam pembangunan stadion dan infrastruktur pendukung. Tekanan internasional yang besar kemudian mendorong Qatar melakukan sejumlah reformasi ketenaga kerjaan dalam beberapa tahun terakhir. Meski pemerintah menyatakan banyak perubahan telah dilakukan, perdebatan mengenai kondisi pekerja migran tetap menjadi salah satu sisi paling kontroversial di balik kemewahan dan kesuksesan Qatar di mata dunia. Ketika Qatar terpilih sebagai tuan rumah 2022 FIFA World Cup, dunia langsung dibuat terkejut. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana negara kecil dengan suhu gurun yang ekstrem bisa menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Kontroversi semakin besar ketika muncul tuduhan bahwa proses pemilihan tuan rumah oleh FIFA tidak sepenuhnya bersih. Meski berbagai investigasi dilakukan selama bertahun-tahun, perdebatan mengenai proses terpilihnya Qatar terus menjadi salah satu topik paling kontroversial dalam sejarah sepak bola modern.
Selain itu, pembangunan stadion-stadion megah seperti Lusail Stadium, Al Bayt Stadium, dan Education City Stadium juga memicu perhatian internasional. Berbagai organisasi hak asasi manusia menyoroti kondisi sebagian pekerja migran yang terlibat dalam proyek-proyek tersebut. Kritik tersebut menjadi semakin kuat karena pembangunan infrastruktur dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dengan skala yang sangat besar. Kontroversi lainnya muncul dari berbagai aturan sosial yang berlaku selama turnamen berlangsung. Beberapa turnamen hingga selesai dan mencatat rekor jumlah penonton yang sangat tinggi. Karena itulah, bagi banyak orang, Piala Dunia Qatar di balik kemegahan Qatar, terdapat keluarga penguasa Al Thani yang dikenal memiliki pengaruh dan kekayaan luar biasa besar. Berkat cadangan gas alam yang melimpah, Qatar mampu membangun berbagai proyek prestisius dan melakukan investasi bernilai ratusan miliar dolar melalui Qatar Investment Authority. Namun kemewahan para elit yang terlihat melalui istana, jet pribadi, yacht, dan aset mewah di berbagai negara juga sering memunculkan perdebatan mengenai kesenjangan sosial antara kelompok elit dan para pekerja yang menjadi tulang punggung pembangunan negara. Salah satu fakta paling unik tentang Qatar adalah bahwa warga asli Qatar justru menjadi kelompok minoritas di negaranya sendiri. Dari seluruh penduduk yang tinggal di Qatar, sebagian besar merupakan pekerja asing dan ekspatriat yang berasal dari India, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Filipina, Mesir, hingga berbagai negara barat. Di ibu kota Doha sangat mudah menemukan kawasan yang dihuni oleh komunitas internasional dari berbagai latar belakang budaya dan bahasa. Fenomena ini membuat Qatar menjadi salah satu negara dengan proporsi warga asing tertinggi di dunia. Di satu sisi, keberadaan jutaan ekspatriat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara secara cepat. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan tentang identitas nasional dan masa depan Qatar dalam jangka panjang. Ketika sebagian besar tenaga kerja, sektor jasa, hingga berbagai profesi penting dijalankan oleh warga asing, muncul kekhawatiran mengenai bagaimana Qatar akan mempertahankan budaya lokalnya di tengah arus globalisasi yang terus berkembang. Inilah salah satu paradoks paling menarik sekaligus paling jarang dibahas dari negara super kaya tersebut. Di balik citranya sebagai negara modern dan kaya, Qatar juga kerap menjadi sorotan terkait kebebasan berekspresi dan kontrol negara terhadap ruang publik. Beberapa organisasi internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch pernah menyoroti berbagai aturan yang dianggap membatasi kritik terhadap pemerintah serta kebebasan berpendapat dalam isu-isu tertentu. Pemerintah Qatar sendiri menyatakan bahwa kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan keharmonisan masyarakat. Perdebatan antara menjaga ketertiban negara dan memberikan ruang kebebasan yang lebih luas, inilah yang hingga kini masih menjadi salah satu sisi paling kontroversial dari Qatar modern. Pada akhirnya, Qatar tetap menjadi salah satu negara paling kaya dan paling berpengaruh di dunia, dengan gedung-gedung futuristik, stadion megah, serta cadangan energi yang menjadikannya kekuatan besar di kawasan Teluk. Namun di balik kemewahan tersebut, terdapat berbagai realita yang jarang terlihat oleh publik, mulai dari kehidupan malam yang tersembunyi, kontroversi pekerja migran, kesenjangan sosial, hingga perdebatan mengenai kebebasan dan identitas nasional. Dan mungkin, setelah melihat semua sisi ini kita bisa memahami bahwa Qatar bukan hanya tentang kekayaan dan kemegahan, melainkan juga sebuah negara yang menyimpan banyak cerita kompleks di balik gemerlap yang diperlihatkan kepada dunia.